Sky Blue Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita film Fast Five. Film yang merupakan seri kelima dari franchise film Fast dan Furious ini rilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Justin Lin dan masih dibintangi Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, dan beberapa nama besar lainnya. Selain itu, film yang sangat kental dengan aksi kejar-kejaran mobil ini juga dimeriahkan oleh Dwayne Johnson alias The Rock. Namun sebelum Mince lanjut ceritanya, kalian klik dulu ya tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian semua Mince doain bisa nyetir kayak Dominic Toretto. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita film Fast Five ini dimulai dari Dominic Toretto yang lagi diangkut menuju sebuah penjara dengan bis khusus tahanan. Namun di perjalanan tiba-tiba saja muncul 3 buah mobil yang dikendarai Mia Toretto, Brian O'Connor dan Leo Tago. Rico Santos ikut di mobilnya Leo. Mereka mengejar bis tahanan dan kemudian membebaskan Dom yang ada di dalamnya. Dom pun akhirnya bebas. Setelah berhasil membebaskan Dom, Mia dan Brian melarikan diri ke Rio de Janeiro. Sambil menunggu kedatangan Dom, Mia dan Brian mengunjungi Vince di rumahnya. Vince kemudian mengajak mereka bergabung dalam misi mencuri 3 mobil milik seorang mafia yang kini ada di dalam sebuah kereta. Mia dan Brian yang emang lagi nggak punya duit tentu saja menerima tawaran Vince. Tak lama Dom pun datang dan ikut bergabung dalam misi pencurian itu. Misi pencurian dimulai. Mia dan Brian lebih dulu berada di dalam kereta dan langsung mencari gerbong tempat mobil yang akan mereka curi berada. Tak lama mereka menemukannya. Brian pun memberitahu rekannya dan aksi Super Eden pun akhirnya dimulai. Ketika misi pencurian berjalan, Dom tiba-tiba menyadari kalau rekan-rekan barunya itu hanya tertarik mencuri mobil Ford GT40. Dom kemudian menyuruh Mia membawa kabur mobil Ford GT40 itu. Rekan-rekan baru Dom pun jadi curiga jika Dom, Mia dan Brian mau mencuri mobil itu. Baku hantam pun akhirnya terjadi. Get the access card! Puncaknya Dom mengambil salah satu mobil untuk menyelamatkan Brian. Dom dan Brian pun selamat. Namun tak lama mereka ditangkap sama anak buah mafia yang menyuruh mereka melakukan pencurian mobil. Dom dan Brian pun diikat rantai di suatu tempat. Tak lama bos mafia yang bernama Race muncul dan mengancam akan membunuh Mia yang sudah membawa kabur mobilnya. Namun saat Race dan beberapa anak buahnya pergi, Dom melepaskan rantai yang mengikatnya dan kemudian menghajar orang-orang yang ada di sana. Dom dan Brian pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Namun masalah baru muncul karena saat ini FBI mengirimkan orang-orang terbaiknya buat menangkap Dom, Brian, dan juga Mia. Pasukan Edun itu dipimpin oleh seorang agen bernama Hobbs. Pasukan terbaik itu dibantu polisi wanita lokal bernama Elena. Hobbs sengaja melibatkannya karena cuma dia satu-satunya polisi Brasil yang anti suap.
Di tempat lainnya, Dom dan Brian menemui Mia di tempat rahasia. Tak lama Vince datang. Brian jadi kesel karena tidak menyangka jika Vince adalah anak buah Reis yang sengaja menjerumuskan mereka untuk kepentingan pribadinya. Brian dan Vince pun jadi mau pada berantem. Namun Dom buru-buru melerainya. Malamnya, saat Vince menyangka semuanya sudah tertidur, Vince secara sembunyi-sembunyi lalu mengambil sebuah chip yang sangat dibutuhkan oleh Reis di mobil Ford GT40. Dom yang ternyata belum tidur memergokinya. Dom pun jadi kesal dan langsung mengusirnya. What's going on out here? Get out! Brian lalu mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam chip itu. Isinya ternyata jadwal pengiriman uang ke beberapa tempat yang hitungannya menggunakan satuan kilogram. Diperkirakan kalau dihitung sekitar 100 juta dolar. Timnya Hobbs akhirnya berhasil melacak timnya Dom yang berada di kota Capella. Di tempat lainnya anak buah Reis juga ternyata berhasil menemukan tempat persembunyian Dom. Mereka pun lalu menyerbu persembunyian Dom secara bersamaan. Alhasil baku tembak antara timnya Hobbs sama anak buahnya Reis akhirnya terjadi. Dom, Brian dan Mia tentu saja kaget. Mereka pun langsung kabur dengan cara berpencar. Hobbs pun lalu mengejar Dom, sementara itu pasukannya mengejar Brian dan Mia. Begitu juga anak buah Reis yang ingin menangkap Dom, Brian dan Mia. Namun Dom, Brian dan Mia akhirnya berhasil meloloskan diri. Sementara itu anak buahnya Reis banyak yang jadi korban jiwa. Dom, Brian dan Mia ketemu di satu tempat. Dom pun menyuruh mereka berpencar. Namun Mia menolak sambil bilang jika dirinya lagi hamil. Dom dan Brian tentu saja kaget dan jadi senang dengan kabar kehamilannya Mia. Dom pun akhirnya memutuskan untuk selalu bersama. Dom, Brian dan Mia yang hidup dalam pelarian akhirnya sepakat untuk merampok uang Reis. Dom berjanji jika itu adalah misi terakhirnya biar mereka bisa hidup tentram, aman, damai dan pastinya mempunyai banyak uang. Dom dan Brian pun memanggil Han, Gisle, Leo Tago, Rico Santos, Teja dan juga Roman Pierce. Happened the same time as I pulled this trigger. What up, man? What up? I thought cockfights were illegal in Brazil. I'm not fail, two fail. You fail. Who is these? You all met. Mereka pun lalu berkumpul di tempat persembunyian Dom, Brian dan Mia dan mulai merencanakan aksi perampokan. I thought this was business. So what we're talking about is $100 million. Right, $100 million and everything we take. Honey, see, sometimes I be overthinking. Misi pun dimulai. Pertama-tama Dom CS menyerbu salah satu rumah uang milik Reis. Namun bukan untuk merampoknya, melainkan membakar semua uang yang ada di rumah itu untuk memancing Reis menyatukan semua uangnya yang tersebar di beberapa kota dalam satu tempat. Rencana Dom berhasil. Reis yang tidak ingin kehilangan uangnya lalu mengumpulkan semua uangnya dan menyimpannya di dalam brancar super canggih yang disimpan di kantor polisi. Di tempat lainnya Hobbs dan timnya merakit kembali mobil curian yang sebelumnya sudah diacak-acak Dom dan Brian. Mereka pun akhirnya tahu jika Dom sudah mengambil sebuah chip rahasia. Hobbs juga akhirnya tahu jika perampokan di rumah uangnya Reis itu ternyata ulah Dom. Hobbs pun lalu menyuruh anak buahnya untuk kembali melacak keberadaan Dom dan timnya. Sementara itu Dom dan timnya mulai menyusun strategi agar bisa menyusup ke kantor polisi untuk mengetahui bentuk brankas dan membajak kamera pengaman yang ada di setiap sudut kantor polisi. Because you got the biggest mouth.
What do you mean? Roman pun menyamar jadi anggota FBI yang menitipkan barang bukti. What you bench about 350? Here, I got the box. Isi barang bukti itu ternyata sebuah mobil remote control yang sudah dilengkapi sama kamera. See, I think I make a better. Give me the remote. Dog, go left. Look, it looks like something right over there. Man, strap him in his safety belt. Bingo. Dom CS pun akhirnya bisa melihat berangkar tempat penyimpanan uang Reyes. Leo dan Santos yang menyamar jadi petugas kebersihan WC menyadap semua kamera pengamanan kantor polisi dan kemudian meledakkan pipa pembuangan WC. Dom CS akhirnya bisa mengetahui semua ruangan di kantor polisi karena berhasil menyadap semua kamera pengintai. Leo dan Santos pun akhirnya berhasil mendapatkan brankas yang sama dengan brankas miliknya Reyes. Namun, masalahnya mereka butuh sidik jari Reyes agar bisa membukanya. Dom pun lalu menugaskan Hon dan Giselle untuk mendapatkan sidik jari Reyes. Giselle dan Hon pun lalu pergi ke sebuah pantai di mana Reyes lagi berada di sana. Giselle pun lalu menggunakan bokongnya yang kayak lobster cikitit buat mendapatkan sidik jarinya Reyes. Slap that ass, or did he like grab him? Okay, that's crazy. Namun di saat yang sama Mia mendapatkan informasi internal FBI jika mereka semua sudah menjadi buronan nomor 1 FBI. Dom yang kini tahu siapa Hobbs lalu berencana untuk menghadapinya dengan cara menjebaknya. Di tempat lainnya Hobbs dan timnya terus mengawasi mobil Dom. Tak lama mereka melihat mobil Dom bergerak ke suatu tempat. Hobbs dan timnya pun langsung bergerak mengejar Dom dan mau menangkap Dom dan timnya. Just here to bring in 2 assholes whose names hit my desk. You didn't kill those feds. Namun sesampainya di TKP, Hobbs dan timnya langsung ditodong senjata sama teman-teman Dom. Saat itu Hobbs melihat kalungnya yang dipakai sama Elena. Suasana pun jadi tegang. Hobbs yang tidak ingin banyak korban jiwa lalu mengajak timnya pergi. Hobbs tidak menyadari jika Page sudah berhasil memasang alat pelacak di mobilnya Hobbs. Malamnya Dom mendatangi rumah Helena dan langsung berusaha mengambil kalung salib yang merupakan kenang-kenangan dari letih di lehernya Elena. Dom dan timnya lalu mencuri mobil-mobil polisi. I'ma get this money. I'm hungry. Don't make it too easy for me, boys. Besoknya Mia yang lagi belanja di pasar mau diculik sama anak buahnya Reyes. Untungnya Vince yang tahu gerak-gerik anak buah Reyes berhasil menyelamatkannya. Mia pun mengajak Vince ke tempat persembunyiannya. Brian yang masih kesal sama Jens mau menghajarnya. Namun Mia buru-buru menenangkan sambil bilang jika Jens sudah menyelamatkannya dari anak buah Reyes yang mau menculiknya. Mereka pun baikan. Dom pun mulai merencanakan aksi berikutnya. Vince pun meminta dilibatkan. Dom yang emang menganggap Vince sebagai keluarganya menerima permintaan Vince. Mereka pun lalu makan bareng sambil kemudian berandai-andai mendapatkan uang yang sangat banyak. Besoknya aksi Eden pun mau dimulai. Han, Taj, Pierce, Giselle, Leo dan Santos lalu pergi. Dom, Vince, Mia dan Brian pun lalu mau menyusulnya. Namun Hobbs dan timnya tiba-tiba saja datang. Hobbs sengaja menabrak mobil Dom hingga hancur. Dom pun karuan jadi geram dan perkelahian antara 2 orang gundul pun terjadi. Dom sempat kewalahan menghadapi Hobbs. Namun,
Tak lama Dom berhasil mengalahkan Hobbs dan mau memecahkan kepalanya Hobbs. Untungnya Mia keburu datang menangin Dom, Vince, Mia dan Brian pun akhirnya ditangkap dan mau dibawa ke Amerika. Namun di perjalanan anak buahnya Race yang emang mau memburu Dom, Brian, Mia dan Vince tiba-tiba saja muncul dan langsung melakukan serangan. Baku tembak antara timnya Hobbs sama anak buah Race kembali terjadi. Tim Hobbs yang dikepung anak buah Race jadi kolabakan. Anak buah Hobbs pun satu per satu akhirnya tewas. Hobbs sendiri akhirnya terluka parah dan nyaris dihabisi anak buahnya Race. Namun Dom, Brian dan Vince tiba-tiba keluar dari dalam mobil dan langsung menembak satu persatu anak buahnya Race. Dom pun lalu menyelamatkan Hobbs. Hobbs pun jadi surprise dan merasa hutang nyawa. Dom mereka pun lalu membawa pergi Hobbs. Namun Vince ternyata kena tembakan dan akhirnya tewas. Dom dan Mia jadi sedih. Dom pun lalu berjanji akan menjaga anaknya Vince yang masih kecil. Singkat cerita Dom dan timnya kembali berkumpul. Mereka pun jadi pesimis bisa menjalankan misi mereka. Namun Dom bersikeras akan terus menjalankan misinya walau sendirian. Hobbs yang ngerasa berhutang nyawa sama Dom dan dendam sama anak buahnya Race yang sudah membunuh beberapa anggota timnya tiba-tiba bilang akan bergabung dengan Dom. Setidaknya sampai mereka berhasil menghabisi Race. Dom pun jadi surprise. Aksi Super Eden pun akhirnya dimulai. Dom CS melakukan aksinya dengan care terang-terangan. Padahal setiap sudut kantor polisi dijaga ketat polisi. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Dom dan Brian pun akhirnya berhasil membawa kabur berangkasnya. Race yang mengetahui semua itu tentu saja kaget dan jadi geram. Race lalu memerintahkan polisi dan semua anak buahnya untuk mengejar Dom dan Brian yang membawa kabur berangkasnya. Race dan semua polisi bayarannya lalu mengejar Dom dan Brian. Pierce dan Horn yang mengemudikan mobil polisi curian langsung menyingkirkan mobil-mobil polisi yang mengejar Dom dan Brian. Dom dan Brian pun akhirnya sampai di sebuah jembatan. Dom lalu menyuruh Brian yang tidak lama lagi akan menjadi seorang ayah untuk pergi. Brian tentu saja kaget dan langsung menolak. Namun Dom bersikeras menyuruh Brian pergi dan akan menyelesaikan polisi yang mengejarnya sendirian. Dom yang mobilnya menarik berangkar besi lalu memutar arah laju mobilnya dan kemudian menghancurkan satu persatu mobil polisi yang mengejarnya. Dan akhirnya salah satu mobil polisi melayang di udara dan menghantam mobil yang dinaikin Race. Race pun akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Saat itu anak buah Race muncul dan mau menembak Dom, namun Brian muncul dan langsung menembak anak buahnya Race. Tak lama Hobbs datang bersama Elena. Hobbs pun lalu memberi waktu 24 jam kepada Dom dan Brian untuk melarikan diri. Karena setelah itu Hobbs akan kembali memburu mereka. Dom dan Brian pun lalu pergi dan meninggalkan berangkas di sana. Dom dan timnya jadi tersenyum girang karena sudah menukarkan berangkas Race dengan berangkas kosong. Hobbs pun lalu membuka berangkas. Namun berangkasnya ternyata sudah kosong. Hobbs pun jadi tersenyum simpul karena takjub sama cara kerja timnya Dom yang berhasil menyelesaikan misinya. Malamnya Tej akhirnya berhasil membuka berangkas besinya Race. Dan benar saja, isinya ternyata uang yang banyak banget. Pierce, Han, Giesle dan semua timnya Dom jadi tersenyum girang karena mereka akhirnya menjadi orang kaya baru. Semua tim Dom pun akhirnya merasakan kebebasan. Mereka pun lalu menggunakan uang yang mereka miliki untuk berpoya-poya. This is your dream, huh? It's enough for me. I don't know.
kecuali Dom yang kemudian memberikan uangnya untuk anak dan istrinya Lynch. Sementara itu Brian dan Mia yang akan mempunyai anak lalu memutuskan tinggal di pulau. Dan akhirnya cerita pun tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasi. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Bye.